Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, pada malam hari ini sebagai kajian pengganti yang biasanya kalau offline itu kita ngaji tafsir ya, dan baca Quran. Pada malam hari ini kita akan memulai pengajian kita pada kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi. Khulasatu Ta'dhimil Ilmi. Ringkasan dari kitab Ta'dhimul Ilm yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya, kalau misalkan nanti qadarullah atau sudah offline gitu, kalau misalkan nanti kitab ini belum selesai, kita akan tetap lanjutkan secara online di hari Sabtu, gitu. Hari Sabtu ba'da maghrib insya Allah ya. Jadi kita selesaikan kitab ini karena ringkas ya. Cuma 44 halaman ya. Cuma 44 halaman. Baik, ikhwah sekalian, kita kenalan dulu dengan kitab ini. Kitab ini judulnya Khulasah Ta'dhimul Ilmi, ringkasan dari Ta'dhimul Ilm, mengagungkan kitab dari Ta'dhimul Ilm, pengagungan terhadap ilmu. Pengagungan terhadap ilmu. Jadi ini kitab berbicara tentang adab seorang santri, seorang thalib, seorang penuntut ilmu, bagaimana dia menghiasi dirinya dengan adab, dengan adab. Jadi ini juga sesuatu yang penting ya, sesuatu yang penting karena kalau sudah pada level penuntut ilmu, thalib, kemudian dia nyantri, maka dia harus berhias dengan adab ya, berhias dengan adab. Baik. Kitab ini ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau termasuk ulama yang cukup terkenal, berasal dari Saudi Arabia. Beliau mengajar di Madinah kalau tidak salah ya. Dan beliau ini termasuk musnid, seorang ulama yang mengumpulkan banyak sanad karena beliau melakukan rehlah ilmiah ke berbagai negeri. Jadi termasuk ulama yang gurunya paling banyak di era modern sekarang. Bahkan ada yang bilang lebih dari 1.000 guru. Jadi beliau ini termasuk ulama yang luar biasa, gurunya banyak, dan kajiannya juga banyak. Kitab-kitabnya juga Masya Allah. Cuma ciri khas beliau itu bahasanya agak sulit gitu. Bahasa Arabnya itu untuk level pemula itu agak sulit. Baik. Kitab ini cukup unik ya. Kitab ini cukup unik karena Ta'dhimul Ilmi ini ada 3 ya. Yang pertama matannya, Ta'dhimul Ilmi saja. Kemudian ada syarahnya, syarah Ta'dhimul Ilmi. Itu dipelajari di Ma'had Sahabat ya. Ya, itu ada syarahnya. Nah, ini ada syarahnya, ini syarah Ta'dhimul Ilmi, lebih tebal dan hurufnya juga kecil-kecil. 100 berapa itu? 124 halaman syarahnya. Kemudian ada khulasahnya, ada ringkasannya. Jadi komplit ya. Matannya ada, syarahnya ada, ringkasannya ada. Kita belajar yang ringkasannya. Insya Allah. Itu sebagai pengantar awal ya.
Kemudian kita lihat di sini muqaddimah dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullahu taala fi kitabihi Khulasah Ta'dhimil Ilmi. Berkata Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi, alhamdulillahi al-mu'azzami bit tauhid. Alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. Al-mu'azzami yang dia diagungkan bit tauhid, dengan tauhid. Ini sesuatu yang luar biasa. Beliau memulai dengan nasihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa diagungkan dengan tauhid. Barang siapa yang mengagungkan Allah tapi tidak dengan tauhid, maka pengagungannya itu sia-sia dan tidak ada bekasnya. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulih. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada hambanya Allah wa rasulihi dan rasulnya Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad al-mahsusi yang dikhususkan di ajalil mazidi, dengan kemuliaan yang mazid, terus bertambah dan berlimpah. Al-mazid itu bertambah dan berlimpah. Wa ala alihi dan juga kepada keluarga beliau, wa sahbihi dan para sahabat beliau, ulil fadli yang memiliki keutamaan, war ra'yis sadid dan ra'yu pemikiran atau pikiran yang sadid, yang lurus, yang lurus. Amma ba'du. Fahadihi, kata beliau, ini min kitabi ta'dhimil ilmi. Kitab ini sebenarnya berasal dari kitabku yang berjudul Ta'dhimul Ilmi. Pula suatu lafzi, yang mana dia adalah ringkasan dari lafal-lafalnya. Ringkasan dari Ta'dhimul Ilmi. Mu'iddat, dan dia dipersiapkan bittiqatiha limaqsadil hifzi. Dipersiapkan dengan ringkas, dengan diringkas limaqsadil hifzi. Tujuannya apa? Supaya bisa dihafal. Nah, jadi ini matan adab santri ini memang bagusnya dihafal. Jadi ini harapan beliau ya. Jadi harapan beliau adalah kitab ini nanti bisa dihafal. Fastukhrija minhu lil manfaatil madkurati al-lubab. Maka ustukhrija dikeluarkan, minhu disarikan gitu. Minhu dari apa namanya kitab Ta'dhimul Ilmi ini lil manfaatil madkurati. Untuk manfaat yang sudah disebutkan tadi, untuk dihafal, al-lubabu, inti-intinya. Lubab, ini sama beliau, inti-intinya disimpulkan, dikeluarkan, untuk tujuan dihafal. Waju'ila fihi al-unmudhaju min kulli babin. Dan dijadikan pada setiap, dari kitab Ta'dhimul Ilmi tadi, ringkasan tadi, unmudah. Unmudhaju ini adalah contoh-contohnya, min kulli babin, pada setiap bab. Jadi selain beliau ambil intinya, kemudian beliau berikan contoh. Karena nanti beliau modelnya adalah membuat simpul atau poin. Jadi ada pertama apa, poinnya ini. Ada kedua apa, poinnya ini. Ada ketiga apa, poinnya ini. Jadi simpul-simpul dari adab-adab penuntut ilmu. Dari simpul-simpul tersebut beliau jadi berikan contoh. Masing-masing ada contohnya. Liyakuna fin nusufi thalabati syamsan nahari. Supaya apa? Diringkas, diambil intinya, lubabnya, kemudian ada unmudahnya, contoh-contohnya. Liyakuna, supaya dia menjadi fi nufusi thalabati, pada jiwa-jiwa para santri itu syamsan nahari, bagaikan matahari di siang bolong. Matahari di waktu siang. Kemudian wayatarossahu ba'dahu ilal amali wal ittikari, dan supaya mereka berbekal setelahnya untuk mengamalkan dan ittikar, dan untuk senantiasa mengambil pelajaran dari ringkasan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, fa'as'alullaha li walahum luzuma ma'akidit ta'zim. Fa'as'alullaha, maka aku meminta kepada Allah, li walahum, untukku dan untuk mereka, para santri,
beliau doakan juga untuk kita, santri-santri yang mengambil manfaat dari tulisan beliau, luzuma ma'akidi ta'zim, tetap atau melazimkan terus-menerus untuk ma'akidi at-ta'zim, berpegang dengan simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu tersebut. Jadi beliau berharap sebagai seorang penuntut ilmu, kita senantiasa melazimkan, senantiasa menerapkan simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu yang nanti beliau akan sebutkan. Kemudian wal fauza, dan juga supaya saya dan kita gitu, fauz, beruntung bijawami'i fadlihi al-azim, dengan seluruh keutamaan ilmu yang besar. Jadi ini adalah muqaddimah pertama dari beliau. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah muqaddimah kedua. Alhamdulillah wa asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa ala alihi wa sahbihi, dan salawat semoga tercurah kepada Rasulullah dan para keluarganya, para sahabatnya, adada man ta'allama wa 'allama, sebanyak jumlah orang yang belajar dan mengajar. Nah, ini luar biasa, ini muqaddimah yang lain daripada yang lainnya. Adada man ta'allama wa 'allama. Jadi semoga sholawat dan salam itu tercurah kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan para sahabatnya, sebanyak orang yang belajar dan ngajar sepanjang zaman. Amma ba'du. Kemudian kata beliau, amma ba'du, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala haddi qalbihi min ta'dimihi wa ijlalihi. Fa inna, sesungguhnya, hadzal abdi, bagian seorang hamba, kadar seorang hamba, minal ilmi, dari ilmu, kadar seorang hamba terhadap ilmu itu mauqufun, tergantung ala haddi qalbihi, atas kadar hatinya, min ta'zimihi wa ijlalihi, dari pengagungannya dia terhadap ilmu dan memuliakannya dia terhadap ilmu. Jadi kata beliau, kadar ilmu seseorang itu tergantung dengan kadar hatinya itu sebesar apa dia memuliakan ilmu. Nanti kita lihat. Famanimtala'a qalbahu bita'dhimil ilmi wa ijlali. Maka barang siapa yang imtala'a, memenuhi qalbahu, hatinya, bita'dhimil ilmi wa ijlalihi, dengan mengagungkan ilmu dan memuliakannya, soluha an yakuna mahallan lahu, maka hatinya itu soluha, pantas, cocok, supaya hatinya itu mahallan lahu, menjadi tempat bagi ilmu. Jadi barang siapa yang dia memenuhi hatinya dengan bentuk pemuliaan, sikap-sikap memuliakan ilmu, maka hatinya itu menjadi cocok untuk ditempati ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu sebenarnya tidak di otak ya, tidak di dhihn. Tapi di mana? Di hati. Sebenarnya ilmu itu berada di hati. Jadi tempat ilmu itu nanti di hati. Nah, nanti kita lihat simpul yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya simpul adab pertama dari seorang santri, seorang penuntut ilmu adalah membersihkan wadah ilmu. Kenapa? Karena kalau ilmu itu cuma sekedar di otak, di benak, di dhihn, di pikiran, maka orang itu yang bodoh, yang nggak pinter, itu nanti bisa alim, bisa dibilang alim. Tapi kalau orang pinter tapi hatinya kotor, itu juga nanti bisa dibilang alim ya. Jadi hati adalah tempat dari ilmu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yankusu haddul abdi minhu. Dan juga sesuai kadar kurangnya haibatil ilmi,
memuliakan ilmu di dalam hatinya, sebagaimana kurangnya dia memuliakan ilmu di dalam hatinya, yankuthu haddul abdi minhu, maka berkurang juga kadar ilmu di dalam hamba tersebut. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilm. Hingga jadilah hatinya dia itu termasuk dari hati-hati yang laisa fihi syai'un minal ilm. Tidak ada satupun ilmu di dalam. Nauzubillah. Jadi ini adalah nasihat bagi kita, bahwasanya yang pertama diperhatikan adalah bagaimana kita kadarnya memuliakan ilmu. Kalau dulu guru saya cerita, beliau mengandaikan ilmu itu bagaikan tamu. Ilmu itu bagaikan orang namu ke rumah kita. Orang namu ke tempat kita, ke rumah kita. Maka kita gimana caranya supaya tamu ini betah? Supaya tamu ini betah. Kita muliakan dia, kita jamu dia. Dia misalkan mau makan apa? Kita tawarin. Tempatnya, rumahnya kita bersihin, kita rapiin. Dia mau tidur di mana? Kita siapin. Segitunya kita memuliakan tamu, maka tamu itu akan betah. Tamu itu akan betah. Enak ya, saya nginep di rumah ente nih, dimuliakan, dilayanin gitu. Kayak saya betah. Tapi kalau kita nggak ngelayanin tamu, tamu ini kita diemin gitu kan. Dia datang kita diemin. Maka dia pergi. Dia pergi. Dan ilmu itu seperti itu. Ilmu itu seperti itu. Kalau kita muliakan dia, maka dia akan betah berada di hati kita. Tapi kalau kita diamkan, kita nggak pernah memuliakan dia, maka ilmu ini akan pergi. Nah, nanti kita lihat. Kata beliau, faman adzzamal ilma lahat anwaruhu alaih. Maka siapa saja yang dia mengagungkan ilmu, maka lahat anwaruhu alaihi, maka akan tampak cahaya ilmu padanya, kelihatan. Oh, ini orang berilmu nih. Kenapa? Karena dia mengagungkan ilmu. Wa wafadat rusulu fununihi ilaihi. Kemudian akan berdatanganlah rusulu fununihi, utusan-utusan dari setiap cabang ilmu kepada hatinya. Oh, ini luar biasa ya. Pakai bahasanya itu puitis. Jadi barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka nanti utusan-utusan ilmu itu akan datang sendiri bagaikan tamu itu tadi. Kalau kita memuliakan tamu kita, nanti orang akan bilang, kamu main deh ke rumahnya dia. Dia itu kalau sama tamu itu luar biasa. Dia kalau sama tamu itu mengagungkannya itu luar biasa. Nah, maka orang akan datang ke tempat kita, begitu juga ilmu. Begitu juga ilmu. Kalau kita agungkan ilmu itu, nanti ilmu itu akan datang dari setiap cabangnya, fununnya. Karena funun ilmu itu macam-macam. Cabang ilmu itu macam-macam. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqihi. Maka tidak akan ada himmah bagi dia ghayatun illa talaqqihi. Tujuan kecuali mempelajari ilmu. Talaqi ilmu. Maka dia tidak akan memiliki cita-cita yang menjadi puncaknya cita-cita kecuali belajar. Wala li nafsihi laddatun illal fikru fihi. Dan tidak ada bagi jiwanya dia kelezatan, rasa enak, rasa nikmat kecuali memikirkan tentang ilmu. Nah, makanya orang itu kalau sudah mengagungkan ilmu, sudah cinta sama ilmu, maka dia akan merasa enak, merasa nikmat untuk berlama-lama berlezat-lezat dengan ilmu. Wa ka'anna Aba Muhammadin Ad-Darimi Al-Hafidhi rahimahullahu lamaha hadzal makna. Ini sebagaimana yang lamaha diisyaratkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi, makna ini di dalam kitabnya. Wa khatama kitabal ilmi min sunanihi al-musammati bil musnadid al-jami'. Dan beliau tutup kitabul ilmi di dalam sunannya yang disebut dengan al-musnad al-jami' bibabin fi idhamil ilmi, dengan bab mengagungkan ilmu. Jadi ini beliau ringkas dari kitab ini, ya, seolah-olah seperti itu. Kemudian kata beliau, wa'wanu syai'in 'alal wusuli ila idhamil ilmi wa jalalihi. Dan hal yang paling membantu, a'wanu syai', hal yang paling membantu 'alal wusuli,
untuk sampai ila idhamil ilmi wa ijlalihi, mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu, gimana caranya? Yang paling cepat, yang paling membantu itu apa? Ma'rifatu ma'akidi ta'zimihi, adalah mengenal simpul-simpul atau poin-poin bagaimana kita mengagungkannya. Jadi sama beliau sudah dibikinkan poin, sudah dibikin simpul-simpul, yang ini insya Allah akan membantu kita untuk memuliakan ilmu. Kadang kan, ya kamu memuliakan ilmu, ya gimana caranya? Caranya gimana? Nah, ini sama beliau dibikinkan poin supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk mengagungkan ilmu tersebut. Wahiyal usulul jami'ah, dan dia adalah usul pondasi al jami'ah, yang jami', yang komprehensif, yang menyeluruh. Al muhaqqiqatu li 'azamatil ilmi fil qalbi, yang bisa mewujudkan keagungan ilmu di dalam hati seseorang. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Barang siapa yang bisa mengambil atau mewujudkan dari simpul-simpul tersebut, kana mu'azziman lil ilmi, maka dia adalah orang yang mengagungkan ilmu, mujillan lahu, dan memuliakan ilmu. Wa man doyya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu tersebut, falinafsihi ato'a, maka dia menyia-nyiakan dirinya sendiri, wali hawahu ato'a, dan dia mentaati hawa nafsunya. Jadi beliau berikan simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu ini supaya kita bisa mudah untuk mengagungkan ilmu. Dan kalau kita menyia-nyiakannya, maka kita sebenarnya menyia-nyiakan diri sendiri. Fala yalumanna in fatara anhu, maka janganlah dia mencela kalau dia nggak mampu untuk mengagungkan ilmu, illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Yadaka au kata wafuka nafakho. Karena tanganmu sendiri yang ikat dan mulutmu sendiri yang niup. Artinya itu ya gaweanmu gitu kan. Jangan nyalain orang. Waman la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Nah ini, barang siapa yang dia tidak mengagungkan, tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dia. Yang nasihat guru saya yang masih saya ingat sampai sekarang itu. Jadi ilmu itu bagaikan tamu. Kalau kita memuliakan tamu, maka tamu itu akan betah. Kalau kita menyia-nyiakan tamu, tamunya itu kita diemin, nggak pernah kita kalau bahasa Jawanya ajeni gitu, maka tamu itu kan pergi. Begitu juga ilmu. Kita harus muliakan dia supaya dia betah berada lama-lama pada diri kita. Baik. Itu muqaddimah dari beliau. Sekarang kita lihat poin yang pertama. Al-ma'kidul awal. Simpul atau poin yang pertama dari bagaimana kita mengagungkan ilmu adalah tathiru wi'a'il ilmi, yaitu membersihkan tempat ilmu. Membersihkan bejana ilmu. Wi'a itu bejana, ya, tempat ilmu. Tadi apa tempat ilmu? Wahwal qalbu, hati. Tempat ilmu itu hati, bukan apa? Bukan pikiran, bukan benak, bukan zihin, bukan. Tempat ilmu itu hati. Karena ini yang membedakan antara orang Islam dengan orang Barat. Orang Barat itu yang penting kamu pinter. Hatimu kayak apa, bejatnya kayak apa, kamu tetap dianggap pinter. Tapi tidak dengan orang Islam. Orang Islam antara ilmu dengan tingkah laku, dengan adab itu seiring sejalan. Siapa yang pinter tapi adabnya sama tingkah lakunya itu bejat, maka dia bukan orang pinter. Dia bukan orang alim. Kenapa pinter doang? Makanya antara hati ilmu tentang adab dengan ilmu itu seiring sejalan. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Maka sesuai dengan sucinya atau bersihnya hati seseorang, maka ilmu itu akan masuk pada hati tersebut. Wa idza izdadat taharatu
taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Maka apabila izdadat taharatuhu, kebersihan hatinya itu izdadat, bertambah, maka izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Maka bertambah pula lah penerimaan hatinya terhadap ilmu. Kemudian kata beliau, faman aroda hiya zatal ilmi fal yuzayyin batinahu. Maka barang siapa yang menginginkan hiya zata meraih atau memperoleh ilmu, fal yuzayyin batinahu, maka hendaknya dia bersihkan batin. Jadi kalau orang mau dapat ilmu, yang pertama kali dilakukan apa? Bersihkan hati. Batinnya dibersihin. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran. Kenapa? Fal ilmu jauharun latifun. Karena ilmu itu adalah jauhar, mutiara yang latifun, yang berharga. Ilmu itu mutiara yang berharga. La yasluhu illa lil qalbin nadhifi. Dan ilmu mutiara yang berharga itu tidak akan pantas, tidak akan cocok menetap illa melainkan lil qalbin nadhif, bagi hati yang bersih. Bagi hati yang bersih. Makanya kita lihat betapa banyak ulama yang karyanya cuma satu tapi lestari sampai sekarang. Semua orang bisa ngambil manfaat. Contoh misalkan, karyanya nggak banyak. Contohnya misalkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kitabnya Ushul Salasah, Kitab Tauhid, gitu kan. Tapi betapa banyak kitab-kitab syarahnya. Itu satu. Yang kedua, pernah dengar kitab Jurumiyah. Nah, kitab Jurumiyah, Muqaddimah Jurumiyah dalam ilmu nahwu, itu syarahnya luar biasa banyak. Tapi tidak diketahui dari si Ibnu Ajurum ini, mungkin ya, kitab-kitabnya ini yang paling terkenal cuma Jurumiyah saja, satu aja. Tapi ini manfaatnya luar biasa. Maka kata para ulama, ini menunjukkan keikhlasan dari si penulis. Atau ada lagi kitab yang unik, namanya Manzumah Baikuniyah. Manzumah Baikuniyah dalam ilmu hadis misalkan. Si Baikuni ini, yang menulis kitab ini, Imam Al-Baikuni, bukan Baikuni orang sekarang ya, Imam Al-Baikuni, ini menulis kitab ini, orangnya itu nggak dikenal. Hampir nggak ada orang yang mengetahui Imam Al-Baikuni ini biografinya kayak apa sih gitu. Hampir nggak ada yang tahu. Bahkan nama aslinya pun diperdebatkan, nama aslinya siapa. Tapi kitab Manzumah Baikuniyah ini dipelajari hampir oleh semua pelajar hadis yang baru mau masuk ke dalam lapangan ilmu hadis. Pasti ngelewatin Manzumah Baikuniyah. Pasti lewat dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang seperti ini itu hatinya bersih, hatinya ikhlas. Karena ikhlas, maka ilmu itu menetap di dalam hatinya. Karena ilmunya itu menetap dalam hatinya, maka ilmunya lestari sampai sekarang. Dan betapa banyak ulama-ulama yang terkenal di zamannya, tapi karena tingkahnya yang kadang-kadang keras dan kasar, itu kemudian hilang namanya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain. Sucinya hati itu kembali kepada dua asas yang besar, dua pokok yang agung. Bagaimana suci hati itu? Ahaduha, yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubuhati. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran syubhat. Kotoran-kotoran syubhat. Syubhat itu hal-hal yang seolah-olah benar, tapi ternyata salah. Hal-hal yang menyesatkan, kalau bahasa kita. Oh, misalkan syubhat tentang wahdatul adyan, persatuan semua agama. Semua agama itu benar. Semua agama itu sama baiknya. Itu syubhat. Kemudian syubhat Mu'tazilah. Syubhat atau bid'ah Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya Allah itu sifatnya statis misalkan, tetap.
Nah, atau syubhat-syubhat yang sifatnya kesyirikan. Nah, ini dibersihkan dulu, dibersihkan dulu. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan mempelajari kitab-kitab akidah. Dengan mempelajari kitab-kitab tauhid dan kitab-kitab akidah. Ini bisa membersihkan hati dari kotoran-kotoran syubhat. Itu yang pertama. Wal akhiru, yang kedua, toharotuhu min najasati syahwat. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran syahwat. Kotoran-kotoran selera. Ya. Syahwat itu selera, selera pribadi. Fa idza kunta tastahi min nadhari mahlukin mithlika ila washi saubika. Maka apabila kamu merasa malu dari pandangan makhluk yang selevel kamu, yang sebagaimana kamu, ila wasfi saubika, kepada kotornya bajumu. Kalau kita ngerasa malu pakai baju jelek, compang-camping misalkan, kotor, banyak kotorannya gitu kan, ada bekas apa, kita malu keluar gara-gara apa? Dilihat orang. Padahal orang itu ya sama-sama orang gitu kan, kita sama dia sama-sama orang, selevel, selevel. Kalau kita malu, fastahi min nadhurillahi ila qalbika. Maka kalau begitu merasa malulah dari pandangan Allah kepada hatimu, kepada hatimu. Kalau kamu malu orang lihat bajumu, padahal baju itu ya baju luar gitu kan. Terus yang lihat juga orang, sama-sama orang, kita orang dia orang, maka hendaknya kita juga merasa malu dari pandangan Allah kepada hati kita. Kalau hati kita jelek. Kalau hati kita jelek. Wafihi, dan di dalam hati kita itu ada ihanun wa balaya, ada penyakit dan balaya, bala kejelekan. Wadunubun wa khotoya, dan ada dosa-dosa dan banyak kesalahan. Meskipun setiap orang pasti punya dosa, setiap orang pasti punya salah, tapi hendaknya kita merasa malu dengan cara apa? Banyak-banyak bertaubat dan beristighfar, dan kita senantiasa meminta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari dosa dan maksiat, dari dosa-dosa syahwat. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menolong orang, nggak ada yang bisa menolong seorang hamba dari dosa-dosa syahwat kecuali Allah. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu pasti mengajak kepada sesuatu yang jelek. Karena itu memang jiwa itu seperti itu, karakternya itu seperti itu. Kemudian Fafis sahihi muslimin, dan di dalam kitab sahih muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah itu tidak memandang itu enggak nilai gitu, enggak menilai ila suwarikum, kepada bentuk kalian. Bentuk kalian mau bentuknya kayak apa gitu kan, matanya picek, hidungnya pesek, bibirnya tebel gitu kan, apa namanya, pokoknya bentuk rupa kalian tidak melihat kepada itu. Wa amwalikum, dan juga tidak melihat kepada harta kalian, tidak melihat kepada harta kalian. Mau kalian uangnya selebar pojok gitu kan, di mana-mana ada, bahkan di kamar mandi ada TV gitu kan, saking kayanya misalkan gitu kan, Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat, menilai kepada hati kalian dan a'malikum, dan perbuatan kalian. Maka kata beliau tadi, kalau kita ngerasa malu ada orang yang sama-sama orang, kita manusia, dia manusia. Kita merasa malu dia ngelihat kita, ngelihat baju kita jelek, baju kita kotor, maka kita juga harus merasa malu dari pandangan Allah kepada hati kita. Kenapa? Karena Allah melihat kepada hati kita dan amalan perbuatan kita. Allah ngelihatnya hati kita dan amal perbuatan kita. Nggak ngelihat kepada bentuk. Allah nggak peduli bentuk kalian, nggak peduli harta kalian. Kalian mau kaya apa nggak? Itu bukan yang dilihat oleh Allah. Kemudian man tahhara qalbahu fihil ilmu hal. Man, barang siapa yang tahhara qalbahu, membersihkan hatinya, fihil ilmu halu, maka di dalam hatinya ada ilmu yang menetap. Ada ilmu yang menetap. Jadi siapa saja yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan menetap di sana. Wa man lam yarfa minhu najasatahu,
Dan siapa saja yang tidak mengangkat dari hatinya itu kotoran-kotoran hati, wada'ahu al-ilmu wartahala, maka ilmu itu akan meninggalkan dia dan pergi. Ya, ini sama ya tadi ya. Ilmu itu bagaikan tamu. Kalau datang ke rumah kita, ngelihat rumah kita berantakan, gak karuan, kotor sana sini, dia malas. Apa namanya, rumahnya ini kayak bisul pecah gitu kan, di mana-mana ada sampah gitu kan. Ini ada sini, nggak betah dia, nggak betah main, pergi. Begitu juga ilmu. Ilmu itu tempatnya di hati. Kalau hati kita kotor, banyak kotorannya, banyak kotoran syubhat, banyak kotoran syahwat, nggak mau dia, nggak mau tinggal dia di situ. Kemudian terakhir, qala Sahl bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin an yadkhulahun nur, haram atas sebuah hati an yadkhuluhun nur, untuk cahaya ilmu masuk kepadanya, wa fihi syai'un mimma yakrahullah, tapi di dalamnya ada sesuatu dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ini haram atas hati yang kemudian cahaya itu masuk kepada hati tersebut, tapi di dalam hati tersebut ada hal-hal yang Allah benci. Allah nggak senang dengan syirik, maka di dalam hati tersebut nggak bakal ada ilmu. Allah nggak senang dengan syubhat-syubhat, maka di dalam hati tersebut kalau ada syubhat, ilmu nggak akan masuk ke situ. Allah nggak senang dengan maksiat dan memperturutkan syahwat, maka ilmu juga nggak akan masuk ke dalam hati yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini adalah poin atau simpul dari pengagungan ilmu yang pertama. Pengagungan ilmu yang berikutnya yaitu mengikhlaskan niat, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada beberapa menit ya. Ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.